dulur-dulur Sultan, yoi. Khususnya mahasiswa-mahasiswi yang ada di Indonesia semuanya. Gimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu, mantap selalu lah pokoknya. Hari ini baru kali ini ya gue syuting di Sultan pakai face mask ini karena sekarang di kota Serang sendiri diberlakukan kembali PSBB. Yang mana PSBB ini bikin ribet ya, kemana-mana nggak bisa, sampai ospek aja harus online ya, gitu ya? Harus online. Iya, harus online. Dan sekarang kita udah kedatangan tamu sama Ida namanya. Ida siapa namanya? Ida Rahmawati. Yo, ngobrol Oh gini. Iya, Ida Rahmawati. Satu lagi siapa? Jainal Mustaqim. Jainal Mustaqim. Ida dari jurusan mana, Dak? Jurusan Ilmu Komunikasi. Dari universitas mana? Fakultas jurusan. Oke. Ya. Ida itu dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, udah gitu Fakultas Fisip. Juga untuk jurusan itu jurusan Ilmu Komunikasi, Bang. Yo, satu jurusan sama saya. Satu lagi siapa tadi? Saya Jainal Mustaqim. Panggil apa? Jainal. Jainal aja. Iya, Jai dah. Jainal Alibaba ya. Silakan perkenalkan dong. Saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa juga. Oke. Fakultasnya Fisip. Hah? Dari jurusan Ilmu Pemerintahan. Ilmu pemerintah. Tangan buat ilmu pemerintah. Kok tadi Ikom enggak, Bang? Enggak ditepuk tanganin tadi Ikom. Enggak apa-apa, enggak enak. Salah Iko, enggak enak. Iya, enggak enak. Karena sendirian enggak enak. Iya, benar. Kemarin itu kan sempat rame ya masalah ospek online di Fakultas Ilmu Pendidikan di UNESA. Ya kan? Sempat rame karena itu timdisnya apa? Timdis apa sebutannya? Timdis ada bedanya atau korlap atau apa? Korlap sebutan di sana ya? Iya. Itu kondisinya lagi ngebentak-bentak si mahasiswa barunya. Dan gua rasa sih kayaknya di kampus lain pun ada seperti itu, cuma nggak ketahuan aja. Mungkin. Iya. Gue bilang mungkin ya, mungkin kampus lain pun ada yang seperti itu, cuma nggak ketahuan. Dan kebetulan FVP Indonesia tuh lagi nggak hoki aja, ada yang ngerekam, jadi ya udah jadi kesebar deh. Dan menurut Ida sama Jainal nih, tanggapan soal ospek online di Indonesia kemarin gimana sih? Jenal dulu enggak? Beda ini dulu. Kalau menurut Ida pribadi sih tanggapannya sebenarnya karena kan kita itu sebenarnya yang diambil dari apa yang mereka utarakan itu sebenarnya kayak gini. Jadi ketika mahasiswa ini masuk kampus itu sebenarnya nggak bakalan ada orang-orang yang ngebentak kita, dalam artian nggak bakalan ada orang yang kayak ngerasionalin kita gitu kan. Dalam artian ketika di kampus kita sendiri. Nah tapi di situ diberi pemahaman bahwasannya orang yang paling banyak mengkritik kita, orang yang paling banyak mengkomentari kita itu sebenarnya adalah orang yang paling peduli terhadap kita. Sebenarnya esensinya itu seperti itu. Cuman karena ini daring, jadi emosionalnya itu tidak terbawa, Bang. Gitu sih. Jadi kalau menurut Ida, untuk perspektif sih baik-baik aja. Cuman mungkin caranya aja yang kurang bagus. Iya, caranya. Menurut Jainal nih. Jadi kita sekarang ngambil dua sudut pandang ya. Ida ini bukan salah satu. Ida ketua proaktif ya. Proaktif itu merupakan ajang ospek dari fakultas ya. Iya, dari fakultas. Singkatannya proaktif. Program aktualisasi mahasiswa Fisip. Dan Jainal nih mahasiswa barunya, dan kita Iya. punya dua sudut pandang, yaitu dari panitia Ida, terus Jainal selaku mahasiswa barunya gitu, selaku peserta. Anda menurut Jainal sendiri gimana tanggapannya? Untuk tanggapannya ya, sebagai mahasiswa baru nih, Iya. sebenarnya sih nggak masalah dalam konteks kayak ngasih tahu arahannya tuh nggak masalah sebenarnya. Cuma dari emosiannya aja kali ya, emosionalnya ya, dari panitianya sendiri dan dari pesertanya juga kan sifatnya juga kita nggak tahu ya, mungkin bisa jadi ke sifat kita juga down. Oh gitu. Kalau gua mah Tapi lu sendiri kalau seandainya ada di posisi si yang waktu kemarin itu cewek kalau nggak iya, salah. Lu cewek. bakal bersikap gimana sih kalau seandainya lu ada di posisi itu? kalau gua di posisi itu Ah. gimana ya, ya sebagai yang digituin opcam kali gue ya. Opcam, Bakal keluar dari iya, gitu ya. ngapain ditanggepin gitu loh. Kalau misalkan lu di posisi sebagai panitia, Kalau gue di posisi panitianya lebih gak terlalu emosional lah, bicara baik-baik lah istilahnya. Kan itu juga daring ya, harus bisa jaga image juga lah, nggak asal ceplas-ceplos. oke.
Iya. Nah, ngomongin soal regulasinya, itu kan katanya ada regulasi yang harus pakai sabuk. Nah, Iya. apakah ada regulasi tertentu ketika ospek online dan apa saja perbedaan regulasi ospek online dan offline itu beda banget kan? Iya. Soalnya kalau offline kan regulasinya jelas karena kita ketemu langsung, jadi kan regulasinya lebih jelas lagi. Kalau online sendiri gimana, Dan? Online juga hampir sama seperti itu, cuman kita cara pendekatannya yang berbeda gitu. Dalam artian ketika online, ketika kita tatap muka itu lebih ribet biasanya. Kalau misalkan mengikuti budaya ya lebih ribet. Tapi kalau misalkan online di laptop itu kita lebih sederhana biasanya. Dalam artian mungkin teman-temannya suruh rapi dan tidak makan ketika materi berlangsung dan lebih kayak santai gitu pembawaannya. Pun ketika regulasi dilaksanakan itu tidak, kalau di proaktif sendiri ya nggak terlalu seperti UNESA gitu. Ya dalam artian ketika memang si mahasiswa baru itu salah, kita membimbing gitu tuh. Jadi emang agak bahasanya apa ya, kayak bukan dimarahin sih, dikasih saran, tapi di belakang itu lebih di belakang sih sama kakak-kakak mentornya. Tapi itu pun nggak dimarahin, cuman dikasih tahu aja. Dikasih tahu aja. Tapi pas pas online-nya gitu, pas lagi proaktifnya berjalan, itu nggak ada kayak dimarah-marahin gitu, nggak ada. Nggak ada, cuman dikasih saran, cuman kayak disuruh berdiri dan dilihat, oh gitu tuh. Terus kalau perbedaannya sendiri kira-kira apa sih yang apa ya? Ya kalau misalkan offline kan misalkan kita nggak boleh telat gitu kan. Iya. Kalau proaktif kan di lapangan biasanya kan. Iya. Kita nggak boleh telat ke lapangan. Kalau online sendiri kita nggak boleh telat masuk ke Zoom gitu. Atau Iya. oh gitu juga. Iya gitu, nggak boleh telat ke Zoom. Karena Coba kasih tahu perbedaan antara offline dan online nih. boleh. Jadi ketika kalau misalkan offline itu biasanya ketika telat itu maaf ya buat teman-teman, kayak agak dimarahin biasanya. Tapi itu pun mengikuti budaya lama kita itu kan selalu kayak dimarahin, dibentak-bentak ketika ada yang telat kan. Tapi ketika via Zoom ini biasanya tanggung jawab dari mereka adalah meresume materi kembali. Oh, meresume. Jadi karena kenapa kayak gitu, kalau kan ceritanya kita di Zoom nih, posisinya di Zoom. Kalau misalkan dilaksanakan secara yang offline, katakan ada bentakan dan sebagainya, itu malah kurang rapi acara proaktifnya. Dalam artian nanti pemikiran mahasiswa barunya itu terbagi, Bang. Jadi daripada kita melakukan hal yang seperti itu, lebih baik memfokuskan teman-teman mahasiswa baru untuk mengikuti materi. Nah, itulah mahasiswa-mahasiswi Indonesia semuanya, dan ya, kita akan ngobrol lagi sama Ida dan Gena. Tapi sebelum itu gue ngingetin lagi buat follow semua akun dari Sultan TV, dan jangan lupa subscribe channel YouTube dari Sultan TV. Karena apa? Karena biar gaji gue naik ya. Kita break dulu.
Cek, 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 cek. Satu-satu ya. Cek, cek. Yang tadi saya lupa sebutkan di awal ya, mohon maaf. Nah, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Ida. Aduh, ini agak ribet ya pakai face mask ya namanya ya? Iya. Hah? Oh iya. Gak Gua bisa lupa. ngomong ya, Bang? Hah? Gak bisa ngomong ya? Iya, karena biasa ngomong bahasa Arab kan. Jadi Oh, kalau iya. ngomong bahasa Inggris tuh agak sulit gitu saya tuh anaknya. Karena ada mau ke Arab ya. Iya. Nah, dah kita lanjut ngobrol lagi nih soal ngomongin ospek online. Tadi kan gue udah nanya soal regulasi tertentu ketika ospek online. Terus juga apa aja tadi ada yang kurang nggak? Maksudnya ada yang pengen disampaikan lagi ya tentang perbedaan regulasi ospek online sama offline. Kayaknya cukup sih, Bang. Cukup Soalnya, segitu aja? Ya, nggak terlalu banyak gitu tuh perbedaannya. Buat Jenel sendiri ngerasain nggak sih Nel perbedaan kayaknya kalau lu punya ekspektasi kan pasti kayaknya nanti ospek gue bakal kayak gini gitu. Kalau misalnya tadi offline deh, kalau misalkan sana offline dan ketika tiba-tiba online ternyata jauh banget sama ekspektasi lu di awal. Oh iya, untuk offline-nya dulu nih ya. Kalau Kalau offline gue lihat-lihat seru ya bang. seru banget. Seru. Iya. Tapi ada kekurangan dan kelebihannya ya. Pasti. Mungkin kalau kekurangannya yang tadi dibilang senior marah-marah lah gitu. Ada tapi nggak kelihatan. Itu kekurangannya menurut Iya. lu? Oh. Maksudnya kalau kekurangan kalau offline tuh kurang dapat gitu feel-nya kalau misalkan di online gitu. Iya sih. Berarti feel-nya lebih dapat marah-marahnya secara langsung ya? Iya, emang Gitu bagus ya? secara langsung. Oh. Berarti lu sendiri masih menyepakati soal ini sih bukan soal marah-marahi, misalkan kedisiplinan gitu. Kedisiplinan. Iya. Berarti sepakat ya Sepakat. dengan adanya
itu? Kayak gua kemarin kan telat tuh online, Ah, ospek online. ah. Telat juga gara-gara jaringan, Oke. tapi tetap dimasukin lah ya Hmm. ke daftar Hmm. telat. Hmm. Terus Kan korlapnya kayak pengen sangar lah istilahnya ya. ya. Tapi kelihatannya malah lucu loh kalau di Kalau online malah, tuh kalau online lucu. malah lucu ya. Kelihatannya lucu. Lucunya gimana sih? Ya, orang kalau marah di jauh nih kita ya di sini seniornya di mana gitu kan. Iya, iya. Terus? Ngomong aja nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nanti gua kasih tau si Sal tonton Sal ya. Oh, si Sal korlap kan? Iya, korlap dia. Iya. Iya lagi. Gimana? Lanjut aja. Yang ospek online nih. Heeh. Sama terkendala dari jaringan juga sih. Hmm. Temen juga jadi kurang komunikasi lah. Relasi juga kurang lah sama teman-teman. Jadi sedikit Sedikit apanya? temennya. Temennya dikit ya? Nggak banyak? Oke. Nah, ini gue mau minta tanggapan menurut kalian berdua nih. Apakah berjalan efektif ketika ada katakan itu GDF atau korlap ya? Dalam satu ospek online. Efektif nggak kira-kira? Menurut kalian? Menurut Ida dulu deh, selaku panitia. Kalau misalkan menurut Ida pribadi itu mengenai korlap ya tadi. Sebenarnya tergantung menyusun acara, karena biasanya kalau misalkan emang sesi korlap ini datang ketika sebelum pemateri, itu sebenarnya bakalan bikin down, karena kita juga sebelum membuat acara ospek kita juga mempelajari psikologi Bang sebenarnya. Oke. Gitu, terutama ketika kita mencari tahu dulu nih perbedaan ospek online ataupun offline itu seperti apa. Nah, ketika kita telusuri sesi korlap ini bisa hadir tapi setelah selesai acara gitu tuh. Dalam artian ketika acara mau selesai. Contohnya misalkan di sore hari itu bisa ada sesi korlap. Itu pun untuk mengingatkan kembali untuk teman-teman yang melanggar regulasi untuk untuk regulasinya itu untuk ditepati kembali gitu tuh. Dalam artian ketika misalkan tidak memakai sabuk kan yang di UNESA itu diharapkan untuk hari kedua itu menggunakan sabuk gitu. Aktif juga harus gitu, pakai sabuk gitu. Iya, kayak gitu. Cuman kita nggak sesarkas mereka, dalam artian cuman gitu tuh. Jadi kayak penilaian aja. Selebihnya kalau misalkan kayak teman-teman yang tidak mengikuti materi, teman-teman yang kayak pas materi makan gitu dan sebagainya, itu mereka meresume materi seperti itu. Nah, yang gue tahu karena gue juga pernah ada di posisi itu ya. Iya. Kan biasanya regulasinya tuh kayak misalkan pakaian hari itu apa gitu kan. Terus selain itu juga barang bawaan. Iya. Terus selain itu juga materi gue ulang lagi tuh, gue review lagi. Terus ya banyak lah, kalau lagi offline tuh banyak celah untuk mendisiplinkan maba gitu ya. Nah, Iya, sedangkan betul. kalau online sendiri nih, kayak misalkan barang bawaan apa sih yang barang bawaan pas online? Oke, ya. Sinyal dong. Iya. Iya, benar. Ih, terus Karena kira-kira nggak apa lagi? diangkat ya, Ih, Bang? kira-kira apa lagi? Iya. Makanan biasanya kan dibawain tuh, disuruh bawa makanan yang 5 sehat 4 sempurna. Kan disuruh bawa tuh sama susu sama roti biasanya. Itu biasanya itu apa pas online? Kalau online itu nggak untuk Nggak. untuk makanan mereka nggak bawa, cuman mereka sendiri tuh ada waktunya sesi untuk istirahat gitu. Karena kami mempercayai bahwasannya ketika pandemi ini teman-teman pada di rumah, jadi kita tidak mengadakan regulasi untuk mereka bawa makanan apa, gitu Bang. Oh, Jadi nah berbeda itu nih sama- yang tadi sama gua offline. tanya tuh maksud dari perbedaan regulasi ospek online dan offline gitu. Oh, iya. Masih nyambung sama pertanyaan tadi kedua gitu loh. Iya, benar. Terus apa lagi selain itu? Tapi untuk pakaian, untuk dress code itu kita tetap ditentukan. Apa itu? Kayak misalkan 2 hari ya? 2 hari ya? 2 hari ya. Ah. Hari pertama itu menggunakan baju warna putih Oke. dengan kerudung hitam, Ah. karena untuk menjadi penanda aja gitu, untuk pembeda kan. Khawatir ada penyusup masukan. Putih hitam. Iya, putih Oke. hitam. Untuk hari kedua kita memakai baju batik gitu. Keduanya baju batik. Batik. Oh, karena biasanya kalau proaktif itu kan hari keduanya dipakai baju putih ya. Iya. Biasanya. Kalau untuk kotak-kotak. Kalau nggak kotak-kotak, kalau nggak kotak-kotak. Ya emang ciri khas banget ya anak fisip tuh, emang itulah keren. Makanya udah harus ini ya, harus bangga sama fakultas. Bangga lah gua mau fisip.
Lagi begini aja lu bangga, terus semester ke atas juga kayaknya pindah aja ke teknik gitu. Nah, Pengennya. nih, tadi kan gue udah nanya ke Ida tentang tanggapan berjalan efektif ketika ada GDF atau korlap di ospek online. Menurut lu sendiri tanggapannya gimana? Efektif nggak? Efektif sih bang. Mm-mm. Cuma ya gimana ya, yang namanya online walaupun lu salah masih bisa ngelak. Iya. Iya, kayak kelihatan nih kita tiduran, tapi kita masih bisa ngelak kalau nggak ada buktinya. Oh, Mungkin kalau offline mah baju celana beda dikit udah ketahuan. Kalau Iya. online kita langsung bisa ganti lagi, matiin kamera kita ya, pakai celana langsung deh. pakai celana gitu ya? Iya. Itu lu kan kemarin jadi mahasiswa baru nih, ya kan? Jadi apa namanya? Jadi peserta. Bisa tolong kasih tau nggak dari awal sampai dari hari pertama deh, kegiatan lu itu ngapain aja pas ospek online? Ospek online. Jam berapa tuh? Jam berapa ya? 8. Mulai jam 8. Enak ya? Ya. Iya. Enak banget. Kalau dulu dari jam Iya. 4 loh. Kalau lu mau tahu serius. Jangan Tahu dibagi-bagi. Ida, ya? Iya. Dari Katanya subuh begitu dari sih, subuh ya. tuh udah di kampus. Udah jam Enak 5 banget ya. lu ya. Iya, enak lah. Ospek lagi tahun depan lo enak harusnya. terus. Kayak gitu. Jam 8 tuh habis itu nunggu pemateri tuh. Nunggu materi. Iya, soalnya nggak tahu kenapa ya telat mungkin. Emang siapa hari pertama apa materinya? Iya. Pak Ketua DPRD. Oh, materinya tentang? Tentang politik daerah di Turki. Oh, terus gimana? Lanjut nah. Dari situ habis itu ya materi lah. Habis materi break Itu dari jam 8 sampai jam 10. 10. Itu break. Itu materi. Oh, itu jam 10 materi lagi? Jam 10 sampai jam 12 break. Ah. Sampai jam 1 deh, sampai jam 1 break. Jam 1 sampai jam 3 lanjut lagi materi. Materi lagi. Iya. Terus? Buat ketepatan waktunya sih, Bang. Kayak jam 8 nih. Sebelum jam 8, jam 7.45 kita harus udah masuk ke Google Meet-nya. Kalau yang nggak telat gitu, ntar bakal ada konsekuensinya. Tapi nggak langsung kayak lagi habis acara langsung diinin, nggak dikumpulin dulu. Jangan keluar dulu gitu kan, dari Google Meet-nya baru diomongin. Bener tuh regulasinya. Oh, di Ya, kayak- akhir banget berarti ya? Kalau di UNESA kan dia langsung kamu suruh berdiri kan, calon mahasiswanya suruh berdiri. Itu kan detail banget ya. Kalau gua kemarin nggak kayak gitu, jojong-jojong aja gitu. Jojong-jojong aja tuh gimana nih? Serang banget jojong ya. Bebas-bebas aja, nggak terlalu harus kamu diri. Coba praktekin. Kemarin pas lu jadi peserta dan si korlapnya tuh, kan lu sempet Iya. sama korlap kan? Iya. Sempet kena hukuman ibaratnya ya? Iya. Karena apa lu? Karena apa? Karena telat. Karena telat. Itu dia apain sama korlapnya? Gua rasional sih ya alasannya. Gua Karena? bilang udah masuk, disuruh kirim buktinya juga, screenshotannya. Habis itu ya udah dibebasin aja. Mungkin kalau yang alasannya nggak rasional, disuruh ngeresum materi. Oh, jadi apa namanya hukumannya cuma kayak sekedar resume materi gitu ya? Nggak ada tuh orasi gitu ya? Iya, Kayak terberat sih. Nggak berat. Iya, Justru benar-benar. kalau offline ya, kalau offline tuh Iya. pasti ada hukuman di mana peserta itu belajar buat orasi. Iya. Biasanya ada. Emang sebetulnya regulasi-regulasi dan hukuman-hukuman yang diterapkan dari panitia tuh gue rasa baik-baik, mendidik. Mulai dari kayak iya. orasi gitu kan, terus juga mereview materi, terus juga apalagi sih dah biasanya selain itu debat, disuruh diskusi biasanya. Terus ya banyak lah hukuman-hukuman yang gue rasa ya pas gitu buat sekelas mahasiswa gitu. Dan apalagi ya tadi ya, gue agak sedikit lupa tadi mau nanyain apa dah, tapi nggak apa, kita lanjut lagi. Oh ya, gini, konsep dari si korlap sendiri tadi kan udah bilang kalau misalkan lu udah sedikit mempelajari psikologi, gimana kalau misalkan pas lagi ospek online gitu ya, apa aja yang lu dapet?
Yang kita dapat ya kalau misalkan ospek online itu kan berbeda banget nih dari offline. Yang pertama yang harus kita pikirkan adalah gimana caranya mahasiswa baru itu nggak bosen ketika dia melihat materi. Apa yang lu dapat? Nih, jadi Coba. ketika di dalam komunikasi psikologi ya, atau psikologi komunikasi, Yoi. itu dipelajari bahwasannya kalau misalkan kita tatap muka, walaupun 4 jam itu nggak capek, Bang. Gitu. Sedangkan ketika kita online, walaupun 1 jam itu udah capek gitu. Gitu ya. Karena dari apa ya? Dari mata kan, kita kelelahan dari mata dan itu langsung bersumber kepada pemikiran atau otak gitu tuh. Yang itu tuh akan membuat kita nggak fokus malah nantinya gitu. Jadi yang didapat adalah offline dan online itu sangat berbeda jauh untuk mendidik teman-teman semua. Jadi lebih baik? Lebih baik offline sebenarnya. Iya, lebih baik offline. Yeah. Cuman ya dengan situasi pandemi kayak gini, jadi kita online gitu. Selain itu, Kedekatan emosional. kedekatan emosional. Ya, jadi kalau misalkan buat teman-teman offline nih, mungkin saya juga agak meyakini ya 100% ketika offline pasti walaupun dimarah-marahin, setelah acara itu berakhir, pasti kedekatan itu deket banget, Bang, gitu. Ya karena kita ketemu langsung dan sebagainya. Sedangkan kalau misalkan online nih kayak sekarang ini, Ya. itu kedekatannya itu kurang. Dan aneh juga kalau misalkan kita tiba-tiba ngechat kan, hai misalkan dan sebagainya, itu bakalan aneh banget. Dan nantinya kedepannya dikhawatirkan mahasiswa itu nanti pada apatis ke teman-temannya sendiri. Kayak gitu sih. Oke. Ini gue rasa cukup seru sih ya ngomongin soal ospek online tuh karena ya kasihan si ini ya panitianya harus ngubah konsep lagi dari awal lagi. Iya, betul banget. Ya kan? Yang tadinya offline tuh materi ya tatap muka semua, terus juga si GDF ya sebutannya, kalau di FISIP tuh GDF sebutannya. GDF juga ketemu langsung, terus juga apa ya, touchingnya kena banget deh antara peserta sama si panitianya gitu. Cuman kalau online ini kan aduh, apa ya, gue masih bingung buat gimana ngerangkainya gitu kalau Iya. kalau online itu. Lu sendiri sebagai ketua pelaksana bingung nggak sih, Da? Bingung. Itu kita gonta-ganti rundown itu banyak banget, Bang. Sampai 5 kali kalau nggak salah. 5 kali 5 kali. rundown. Dan rundown. Oke. Konsep aja itu kita ubah-ubah konsep itu sampai 3 kali. Saya 3 ingat kali. banget. 3 kali ubah konsep, kurang lebih kayaknya dari 5 kali itu kita ubah rundown gitu. Karena pas awal-awal tuh emang Ida pribadi pun menegosiasikan kepada teman-teman panitia, karena ini kita online, kita harus mempelajari bagaimana psikologi teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa baru gitu. Dan bagaimana caranya kita bisa melobi tempat dan sebagainya gitu kan. Terutama kayak wilayah sini kan udah mulai PSBB tuh Iya. waktu kemarin. Jadi kayak dibatasi untuk panitia yang masuk pun gitu. Di kampus. Di kampus iya. Oh, di kampus kemarin dibatasi ya? Iya, untuk masuk fakultas. Oh, untuk masuk fakultas. Kan Oh. di ruang RSG. Oh, itunya semua panitia di ruang RSG. Iya, yang ada di ruang RSG tuh cuma 10 orang aja. Jadi cuma dibatasi 10 gitu. orang. Itu 10 orang tuh panitia apa aja tuh? Bagian apa aja? Acara? Bagian acara, ketua pelaksana, ketua BEM-FISIP, korlap yang mengatur Zoom, udah gitu sama PDD yang dia buat foto-foto gitu. Sama Dede. Bisa tolong ceritain nggak sih, Da, rangkaian acara? Tadi kan udah ke Jenal sebagai peserta ya. Dan ini gue mau nanya dari Ida sebagai sudut pandang dari panitia selama proaktif kemarin dari hari pertama sama hari kedua deh gitu. Rangkaian acaranya. Rangkaian acaranya. Oke, sebelumnya untuk rangkaian acara itu kita kayak biasa aja. Pertama kayak pembukaan dari dekanat. Jangan biasa aja dong. yang Luar biasa. ya. Kita Mau luar ngomongin biasa, fisip Bang. pun iya dong. Biasa aja gimana sih? Terus. Dan karena mungkin kan dari mahasiswa fisik juga ada teman-teman yang dari ilmu komunikasi. Ya. Jadi kita mempelajari itu di awal. Rangkaian acaranya itu kita pertama pembukaan kayak sama pihak dekanat dan juga Sambutan ya. biasa. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya loh, Bang. Berdiri dong, Bar. Berdiri. Pesertanya Yang berdiri. kakinya doang dong. Apalagi tapi di bawah juga begini. Enggak dong. Jadi Bang. gimana? Jadi kondisional aja. Jadi ketika maksudnya orang yang berdiri dan duduk itu walaupun ketika di kamera dia berbeda gitu tuh. Ya kan? itu. Tetap kelihatan, maksudnya tetap kelihatan gitu tuh. Taunya yang sosokan berdiri, taunya dia sebenarnya duduk Iya. gitu. Dia sosokan kayak begini. Kan ada aja pasti ya kan? Iya, khawatir ya, Bang. Khawatir. Nah itu tuh yang nggak bisa nggak bisa dijamah lah ibaratnya sama si korlapnya. Terus selain itu? Udah gitu kita ada pemateri, materi masuk. Udah gitu sebelumnya kita sudah mempersiapkan tapping, Bang. Mempersiapkan syuting di jauh-jauh hari itu untuk pengenalan Ormawa. Gitu. Oh iya. Terus.
Udah gitu kita juga ada, jadi teman-teman ini disuruh bikin TikTok, teman-teman mahasiswa baru. Udah gitu TikToknya kita tampilkan. Waduh. Di sela-sela break materi. Oke. Hampir sama kayak yang anak SMA itu bukan sih? Yang apa namanya? Tarak-taktung 2020 kayak gitu. Enggak gitu, kita lebih kreatif. Gimana? Jadi kayak untuk musik TikToknya itu berbeda, tapi Iya. kalian itu harus memperkenalkan diri kalian, Hah? kayak jurusan gitu, Hah? dan kayak kenapa kalian harus membanggakan hal itu gitu. Membanggakan hal itu apa? Maksudnya? Kayak misalkan mereka kenapa harus bisa bangga gitu menjadi bagian dari FISIP. Oke. Itu kan bisa dilihat dari ketika mereka main TikTok tuh, mereka kayak kelihatan bahagia gitu tuh. Oh. Ya. Karena kepaksa mungkin. Iya, bakatnya juga lebih kelihatan ya. Iya. Mana yang jago main TikTok, mana yang enggak ya. Iya, kelihatan. Terus selain itu ngapain lagi? Cuman materi, udah gitu kita pengenalan tapping Ormawa gitu sih Bang. Pengenalan tapping Ormawa. Oh, jadi yang kemarin tapping di itu dari pertama tuh. Di hari kedua. Ini kan pertama dulu aja, hari pertama. Santai dong. Iya, Iya. benar ya. Jadi kebanyakan materi aja pasti ya. Iya, memang kebanyakan Selain materi itu sih. nggak ada lagi. Ice breakingnya gitu. Nah, itu ice breakingnya itu kita penayangan TikTok. Penayangan TikTok di pas lagi break itu, sela-sela break. Iya, di sela-sela. Nah, di sela-sela break itu apakah si pesertanya boleh cabut itu? Nah, maksudnya dari Google Meet itu boleh keluar dulu atau harus stay di situ terus? Keluar dulu. Keluar dulu nggak apa-apa. Jadi ada jam istirahatnya. Hmm. Kan kita jam 8 ini masuk ya. Masuk udah gitu kayak persiapan. Kurang lebih mulai itu jam setengah 9-an. Nanti datang pemateri. Setelah pemateri kan ada sesi tanya jawab tuh. Ya. Ya, nah setelah sesi tanya jawab itu kita nanti penayangan TikTok. Nah, jam 11 itu kita break. Oke. Dari jam 11 sampai jam 1. Enak banget sih kamu, Jenal. Lumayan. Udah gitu kan ya, nggak ketahuan kalau misalnya si pesertanya misalkan ngerokok di rumah sambil ngopi, makan pisang goreng. iya. Nggak ketahuan ya. Iya. Banget sih lu, Jenal. Enak lah. Enak. Saya kayak nggak duduk. Rebahan. Tuh, rebahan. Tuh. Ini yang ketahuan nih. Ada yang melanggar, padahal nggak boleh kan regulasi. Iya, nggak Tapi kan boleh. nggak ada apa sih namanya teguran dari korlap juga. Oh, nggak ketahuan Iya, kali nggak ya. ketahuan. Jadi Nggak. aman-aman aja. Iya, iya. benar. Atau Oh, mungkin ini sebenarnya sekarang. ketahuan cuma ya udahlah biarin aja bodo amat, ribet juga kalau online kayak gini. Gue mau kasih tahu juga gimana ya kan, Iya, iya. ribet. Terus habis itu? Abis itu kita mulai lagi materi lagi. Nah, setelah materi biasa dari jam 1 nih materi selesai sekitaran jam 3 ya kalau nggak salah tuh jam 3 sekitaran selesai jam segitu. Udah gitu penayangan TikTok lagi dan masuk sesi korlap. Masuk ke korlap. Iya. Nah, korlap tuh isinya cuma sekedar ngasih tahu kah atau sekalian review materinya juga atau kalau ya waktu gua kan kemarin juga masuknya tuh banyak banget ya kalau bagian pas dulu gitu ya. Dulu pas gua maba juga si GDF tuh masuknya banyak banget. Nggak banyak banget. Gua rasa nggak di akhir. Kalau online kan di akhir doang ya, bagiannya di akhir doang. Iya. Kalau gue tuh banyak kayak misalkan pas mau sholat ada bagian dari GDF-nya. Terus juga abis sholat ada bagian dari GDF. Terus sebelum dan sesudah kalau nggak salah itu ada bagian GDF juga gitu. Dan itu banyak banget tuh yang diulik. Kayak misalkan tadi gue bilang barang bawaan lah. Terus kayak kenapa tadi lu telat atau segala macam. Nah, kalau dari online sendiri nih itu apa aja sih kira-kira? Yang apa Bang? Ya, yang diulik dari si pesertanya selain tadi ada yang misalkan ada yang tahun rebahan, telat masuk Google Meet-nya. Selain itu apa lagi? Off Nggak. cam paling. Apa? Iya. Off kamera. Off kamera. Iya. Off kamera itu kan biasanya bisa aja loh misalkan si pesertanya, oh sinyalnya jaringannya jelek kah gitu. Iya. Kan bisa jadi alasan ya. Iya, tapi itu biasanya di screenshot Bang. Di screenshot gimana? Iya, jadi kalau misalkan Kak saya misalkan nggak bisa on cam karena saya sinyalnya itu kurang. Coba nanti di screenshot deh gitu. Nanti di screenshot dikirim ke kakak korlapnya. Itu udah ada PJ-nya tersendiri. Oh, nah ada cerita unik gak sih pas lagi ospek online ini takutnya ada tiba-tiba nyokapnya lewat lah, lagi masak gitu. Iya, iya. Atau gimana gitu. Ada waktu Kayaknya seru deh. seru. Iya. Mahasiswa namanya Runo, Oh, mahasiswa ya? baru. Heeh. Dan dia posisinya rebahan. Mungkin kalau Jae kayaknya rebahan cuma sebentar, udah gitu dia langsung bangun lagi karena nggak kelihatan Jae. Iya, nggak Misalnya kelihatan. detail banget biasanya teman-teman yang saya tahu ya, Iya. detail banget. Itu namanya Runo. Dan Runo ini dia rebahan. Tapi ketika udah dichatin sama mentornya tuh, dia rebahan aja gitu tuh Bang. Iya, yang kocaknya itu jadi kayak wah, Bodo parah amat, nih. bodo amat gitu kali ya. Iya, bodo amat kayak gitu. Itu dari mahasiswa mana? Jurusan apa? Apa ya kalau nggak Oh, salah? alhamdulillah bukan anak ikom ya.
Bukan anak IP juga. Kenapa emang kalau orang Ya gitu? nggak apa-apa. Terus ada itu apa lagi? Apa Kayaknya ya? banyak deh yang kocak kalau lagi online gitu ya. Iya, harusnya banyak sih gitu. Kok harusnya banyak, berarti ini doang loh yang lo tahu mungkin. Paling ini apa sih? Makan tapi ngumpet-ngumpetan kayak buku diginiin, makan. Oh gitu. Ada. Oh ada ya? Ada. Oh ini udah, nah ini dari lo nih Nali. Wah, parah Lo pasti udah pernah. Di grup ada video TikTok gitu, yang lagi makan. Pas Ada. lagi proaktif tuh. Iya. Wah. Mau dibikin terus? TikTok tau? Oh. Ada. Boleh dibikin TikTok ya? Iya. Oke. Teman-teman semua, kita bakal break dulu. Tapi sebelum itu gue ngingetin lagi untuk terus follow akun-akun dari Sultan TV dan jangan lupa subscribe channel YouTube dari Sultan TV. Karena apa? Karena biar kita semua semakin bahagia. Oke. Udah. Sip. Berapa menit, Bang? Terakhir. Oke teman-teman semua, kembali lagi di Kampuspedia. Kampuspedia, yoi. Siapa tahu nih si yang tadi gue sebutin bisa masuk ke sini kalian ya. Amin. Nah, gue tadi masih ngobrol sama Ida sama Jenal. Tadi juga kan gue sempet ngeliat ada beberapa video-video gitu di Instagram gitu ya, kayak dia selama pas lagi ospek online tuh ngapain, kayak ada yang rebahan, makan sambil nyumput-nyumput kayak tadi Jenal sebutin. Terus juga gue ada yang lihat sambil, bahkan ada yang sambil ini ngerjain sesuatu gitu. Ada yang kayak gitu ngerjain Gitu. Waktu itu gue ngeliat dia lagi ngerjain apa gitu ya. Pokoknya kayak lagi beres-beres rumah gitu, tapi sambil online gitu. Hebatnya itu. Selain itu apalagi sih kira-kira yang ketahuan sama lu deh? Hal-hal unik apa pas kejadian apa yang pas lagi ospek online itu? Apa nih? Ya bebas siapa aja. Ayo boleh. Ini Kayaknya ya dulu deh. bukan rokok sih, Oh, apa? Vape. Vape. Lu Iya. jangan-jangan lu sendiri. Kan. Oh, Adalah orang. ada. Sama apa lagi ya? Vape-nya gimana tuh? Berarti ngisep belakang kamera gitu, ntar Iya. buang, balik lagi ke kamera gitu. Iya gitu. Oh. Tapi ada juga kayaknya yang terang-terangan Ada yang terang-terangan. Tapi nggak kena ya. nggak kena kayaknya sama corona. Kemarin Yakin? Iya. Yakin banget sebagai peserta Oh. apa? Saya juga
pas hari kedua apa pertama gitu. eh dengerin materinya tuh sambil di jalan, sambil naik motor. Lah, On Iya. cam. tapi on cam. On cam, ntar off cam, on cam lagi. Jadi sambil on cam tuh lu sambil jalan sambil gini gitu. Iya, sama Astaga. temen yang bawa. Oh, temen bawa motor. Iya, masa gua bawa sambil begini, Bang? Ospeknya tuh keren ya kalau sekarang ya, bisa dibawa kemana-mana. Nah, gue bingung gini, kalau misalkan offline tuh kan ada, misalkan ada peserta yang mau ke kamar mandi nih, ya kan? Biasanya itu diambil dulu name tag-nya, terus ke kamar mandi, dikasih waktu misalkan 5 menit gitu ya kan. Kalau sekarang, kalau online itu gimana? Kamar mandi aja gitu? Izin. Oh izin? Dan lagi tengah-tengah materi gitu? Iya, Iya. di Interupsi Pak, misalkan ya, kemarin kan katanya pematerinya ada PR kan? Iya. Kayaknya nggak sopan banget gitu kalau misalkan, permisi Pak, saya mau kamar mandi, kayaknya nggak asik banget gitu. di Terus mood, jadi Kak. gimana? Jadi di mood. Semua peserta kan di mood tuh. Jadi kita kalau mau izin ke kolom chatnya aja. Oh, Kasih kolom chatnya. izin. Oke. Iya. Ribet ya. Tapi ya enak sih. Ini sih kalau gue liat emang apa ya? Ada enak nggak enaknya sih di ospek online ini. Terus juga gue rasa tapi lebih banyak nggak enak sih kalau gue rasa. Kalau misalkan gue ada di posisi panitia ya, kalau di posisi peserta sih enak Enak banget. aja. Enak Kalau banget. Parah enak banget. Lu ngapa-ngapain aja bebas, kayak tadi si Jenal sambil jalan-jalan bisa. Mungkin ada yang sambil pacaran kali ya. Tahu deh. Gua rasa sih pasti ada deh. Ada kayaknya mah. Sambil di kosan sambil pacaran itu. Tapi pacarnya juga sekalian online juga gitu, ospek juga pacarnya. Mungkin ya. Mungkin. Ada aja kayak begitu ya. Terus saat itu ini tadi kan udah gue mau nanya soal proaktifnya deh. Kali ini mau nanya soal proaktifnya. Untuk temanya sendiri apa sih proaktif? Membangun nalar kritis mahasiswa baru Visip Untirta di era disrupsi. Yoi, goals poinnya? Goals poinnya itu kan karena sekarang kita juga menghadapi bonus demografi ya Bang, Iya, dimana betul. sekitaran 25 tahun ke depan itu yang menangani dunia ini terutama Indonesia adalah anak muda yang Anak muda, sekarang ini. iya betul. Dan kita juga sekarang harus melek istilahnya bahwasannya teknologi terbarukan ini masuk secara menyeluruh dalam artian utuh gitu. Banyak banget teknologi informasi yang benar-benar harus kita pelajari gitu. Kalau dari sisi politiknya sendiri, kemarin kan pasti ada dong materi tentang Iya. politiknya sendiri. Iya. Itu apa? Kayak politik juga kan pada dasarnya informasi itu kan kalau dari zaman dulu ya Bang dikelola memang untuk meraih kekuasaan kan. Mungkin teman-teman yang sering baca buku juga mengetahui itu. Iya. Kenapa kita mengelola informasi juga ke ranah politik? Karena pada dasarnya ketika informasi itu bertebaran terutama di media itu tidak lain diakomodir ibaratnya. Ada unsur dari politiknya sendiri. Iya, ada gitu unsur ya? dari politiknya. Tuh kayak bazar gitu ya. Bazar, Terus apa lagi kira-kira? iklan-iklan, dan ya kan? hoax sih yang paling Ah. sangat ini. Yang paling sangat digencarkan lah gitu ibaratnya. Terus abis itu proaktif, tadi gue udah tanya apa tema. Terus juga goal poinnya sendiri. Menurut Ida sendiri gimana? Udah sukseskah gitu proaktif dengan cara online ini? Kalau Ida pribadi sih dengan online yang seperti ini dan ini merupakan gagasan yang baru, menurut Ida sangat bersyukur gitu Bang, Ya. karena untuk teman-temannya sendiri pun ketika proaktif ini selesai, mereka kayak chemistry-nya itu dapet, walaupun mereka nggak ketemu langsung. Kayak tadi kata Jaya itu langsung dibuat TikTok, jadi langsung kayak ada behind the skin-nya. Tapi mereka yang bikin loh, bukan panitia yang bikin. Itu kan tadi Ida sendiri bilang pasti di belakang kamera ya, kalau mahasiswa baru Visip itu sekarang ada 450 kurang Iya, lebih ya. kurang lebih yang Itu terdaftar. Yang terdaftar. Jadi proaktif. Semuanya bikin TikTok tuh. Iya, jadi Kelompok sih. per kelompok Bang. Iya. Oh, per kelompok. Iya. Tapi tetap satu orang. Iya. Iya. Aduh. Jadi mungkin Tapi pas ada di beberapa detik gitu loh. Oh, mungkin pas orang breaknya juga di ini kali ya, dipilih mungkin gitu, yang layak tayang gitu ibaratnya. Semua sih, Kak. Oh, semuanya ditayangin. Iya. Wah, nah kan ada aja yang paling unik nih pas di TikTok Iya, nih. ada. Pasti ada dong. Kayaknya gue rasa nggak mungkin 1-2 orang, pasti banyak deh. Apalagi ini pesertanya ada 450 orang lebih. Yang unik apa aja deh? 10 deh, sebutin yang 10 yang paling unik deh. Menurut lu berdua yang paling unik lu ngapain aja kemarin bikin TikTok? Dari Jaya dulu. Apa? Gua kan nggak pernah main TikTok ya. Ya, Menurut gua juga unik sebenarnya. lu. Iya. Ya. Jadi kayak baru pertama kali jadi kaku lah. Hmm. Iya.
gerakannya masih bingung ya, masih gini gitu ya, atau Tapi gimana lebih gitu. simpel sih, cuman kayak kamera kita begini terus cuma gini doang. Kalau Oh, gua buka tutup doang iya, gitu buka ya. tutup doang, Oke. tapi tetap aja Kaku ya. aku Apalagi selain itu yang unik? Ngeliat temen lu ada yang gimana gitu? temen. Oh iya Ada yang ada. sambil joget gitu? Iya sambil joget. Ada. Kalau gua kan Amazing. cuman begini terus Mm. begini. Kalau dia sambil joget aja, joget goyang suka dia. Aduh. Di kelompok gua juga itu. Lu sendiri dah ngeliat ada yang unik gak sih? Banyak. Banyak ya? Karena kan emang Ida sendiri juga ngecek ya, maksudnya ngecek per kelompok, banyak banget yang unik. Hmm. Terus? Kayak yang pertama itu kayak ada yang tahu yang videonya Akang Gendang nggak? Akang Gendang gitu tuh. Wah, oh iya, tahu. Oke. Tahu. Iya, dia ada yang udah bermaju mundur gitu tuh. Udah gitu abis video dia itu ke video kucing gitu tuh. Ada yang kayak gitu. Iya ada. Oh, cuma pokoknya bayangin aja. Kucing. Tar, belum kebayang gitu. Terus. Udah gitu ada yang kayak dia pakai masker. Jadi Mm-hmm. kayak awalnya kan belajar udah gitu pakai masker. Nah, yang paling terakhir dia tuh maskernya yang ada mulutnya gitu tuh. lucu Oh, kan? ya kayak misalkan Ida pakai masker dengan bewokan gitu ya. Nah, Kayak gitu iya. lucu. Oh iya. Iya, ada yang kayak gitu. Jadi kan lucu ya. Ya udah gitu kayak ada yang dia kayak pakai hoodie gitu, sweater. Nah, udah gitu pas lagunya mulai dia nutup mukanya gitu tuh. Tek gitu, ada yang kayak gitu. Yoi. Tapi kompak jadi lucu-lucu. Nah, nih pertanyaan terakhir nih. Gue mau minta kesan pesan lu selama lu jadi panitia ospek gitu ya, atau proaktif kemarin tuh gimana? Kesan pesannya adalah terlepas ospek ini adalah ospek online, harapannya untuk teman-teman semua untuk bisa mengambil segala pelajarannya dan jangan jadikan ospek ini sebagai suatu hal yang ibaratnya jadi suatu hal masalah, Bang. Ya. Tapi mereka harus benar-benar bersyukur karena kita di era D2C ini kita dihadapkan dengan hal yang langsung online gitu loh. Dalam artian kita langsung praktek gitu. Dan hal ini tuh patut teman-teman syukuri gitu. Walaupun terlepas ini online ataupun terlepas ini online ya, teman-teman itu sangat diharapkan untuk bisa bersosialisasi gitu kepada teman-teman yang lainnya. Karena ini adalah tantangan yang benar-benar baru ya, Bang. Dimana ketika mereka masuk, mereka katakan susah buat nyari teman gitu. Diharapkan seperti itu dan diharapkan selalu dijaga nalar kritisnya gitu. Amin. Karena ada materi itu kemarin. Ada itu ya? Iya. Oke, dari Jaya sendiri? Pesan-pesan. Memang ngikutin proaktif kemarin 2 hari. Pesannya asik ya. Bisa serbahan ya kan, sambil Serbahan. ospek. Asik banget lu. Lebih ini sih, lebih kayak ditingkatin lagi lah buat panitianya. Apanya? Buat panitianya juga ditingkatin. Apa aja yang harus ditingkatkan dari panitianya? Ya, itu kayak tadi gue bisa rebahan. Oh, dari Salah, dari kedisiplinan gitu lagi lah. mungkin ya. Iya, kedisiplinannya. Oke, terus Buat kalau jadwalnya loh, sama kendala koneksi palingnya itu Kendala susah koneksi juga ya? Kalau itu mah Oke. lebih luas. Nah, yang terakhir banget nih, gue mau minta closing statement dari Ida dan Jenal terkait tema kita malam ini yang blunder ospek online yang di FIP Unesa itu. Oke. Kalau dari ide pribadi sih teman-teman patut diketahui ya, terlepas buat kakak-kakak kalian itu terlihat galak dan sebagainya, itu sebenarnya menyimpan satu sisi pesan loh buat kalian. Betul. Betul. Yang bahwasannya seperti ini. Ketika kalian masuk ke dunia kampus, kalian itu akan benar-benar merasa sendiri. Itu banget. Yang pertama, karena kalian akan jauh dengan orang tua, kalian akan jauh dengan teman-teman, dan pada saat itu hal yang harus kalian pikirkan adalah orang yang paling sering memarahi kalian, orang yang paling sering mendidik kalian, itu adalah orang yang paling peduli sama kalian. Itu sih, Bang. Sepakat. Lo ngebela gue berarti ya? Iya. Iya. Dari Jaya sendiri gimana? apa? Closing statement mengenai tentang tema kita hari ini, di blunder ospek online gitu. Iya. Statementnya ya buat lebih apa ya? Kaku amat lu kayaknya. Soalnya Baru pertama kali gua. santai aja, Jay. Santai. Statementnya Dar, lama bener. Tenang aja, santai aja. Santai, relax. Iya, ayo dong. enakin aja lah buat Enakin aja. Ospek online kan juga seru kalau menurut gua mah. Ah. Iya, walaupun banyak kekurangannya. Iya. Walaupun lebih seru ospek offline. Offline. Diambil disyukuri aja Mm-mm. bagusnya. Karena mau gimana pun kita harus adaptif ya kalau lagi kondisi seperti ini tuh ya
kayak ospek juga tiba-tiba jadi online itu gua rasa apa ya, cepet lah ngambil tanggapan, oh karena kita nggak bisa offline ya akhirnya kita harus ospek online. Ya sebetulnya kalau gua sendiri sih agak kurang sepakat sebetulnya kalau ospek ada tapi online, kurang sepakat karena emang gua rasa kita tuh kurang touchingnya gitu sama si pesertanya, kurang ada sentuhan apa gitu, kurang bumbu lah gitu. Dan kalau gue sendiri ngambil kesimpulan tentang tema kita hari ini yaitu blunder ospek online, yang tadi gue bilang awal sebetulnya gue rasa banyak banget kampus-kampus di luar sana yang sebetulnya menggunakan konsep si FIP Unesya ini, banyak banget gue rasa. Cuma ya si Unesya ini lagi nggak hoki aja, ketahuan. Dan kesimpulannya adalah bener kata dia tadi, kakak-kakak yang galak itu sebetulnya lebih peduli sama kalian. Dan gue rasa GDF atau tim dis ya, biasanya komdis itu sebetulnya mereka tuh nggak mau kalau misalkan si pesertanya tuh bukan terlihat apa ya, nggak dapat goals point dari acara yang kita rencanakan. Ya, yang kita rencanakan lah gitu. Itu jadinya karena si komdis kan jadi salah satu konsep konsep di ajang ospek tuh biasanya ya. Karena GDF sendiri atau komdis sendiri dia yang menyusun bagaimana caranya misalkan si mahasiswa barunya atau peserta barunya, kalau tadi konsepnya kan nalar kritis. Nah, komdis sendiri itu yang biasanya menekan untuk bagaimana caranya si peserta ini bernalar kritis itu. Jadi jangan terlalu heboh lah tentang si Unesya kemarin ya. Oke, teman-teman kampus PDS semuanya, kita udah di akhir acara. Oke, tapi gue masih makasih banget ya, udah hadir. JNL juga makasih banget udah hadir. Semoga kalian berdua sehat selalu ya. Amin. Iya, semoga Ida cepat lulus. Iya. Enggak sih, masih lama kok. Oh iya. Semoga JNL juga cepat jadi panitia nanti ya, biar merasakan gimana capek jadi panitia ya. Iya. Kalau nanti kebagian jadi panitia yang galak-galak, jangan galak-galak amat ya. Iya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah menemani gua dan Ida sama JNL hari ini. Gue ngingetin lagi, jangan lupa untuk follow semua akun-akun dari Sultan TV dan jangan lupa subscribe channel dari Sultan TV karena subscribe tuh gratis ya, mencetnya tuh gratis. Lu gratis tapi ya lumayan buat kita semua ya, abang-abang ya, Bang Oboy, Bang Angga ya, lumayan biar gaji kita naik. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.